Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita kembali dapat merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yang menjadi perhatian kita pada hari ini adalah seorang tokoh yang bernama Miriam. Pertama-tama kita perlu mengetahui siapakah Miriam. Miriam adalah anak dari pasangan Amram dan Yokebed, kakak Harun dan Musa. Miriam adalah seorang nabiah pertama. Dan Miriam bersama Harun dan Musa adalah pemimpin yang memimpin bangsa Israel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah hidup dan nama Miriam tercatat dalam beberapa bagian Alkitab, yaitu di Keluaran pasal 2 ayat 1-10, pasal 15 ayat 20 sampai 21, di kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-16, pasal 20 ayat 1, pasal 26 ayat 59. Nama Miriam juga disebutkan di kitab Ulangan pasal 24 ayat 9, di 1 Tawarik pasal 6 ayat 3, dan Mika pasal 6 ayat yang keempat. Saudara-saudara, ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari dari seorang Miriam, baik hal positif dan negatif. Yang pertama, Miriam adalah seorang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa Amram dan Yokebed, orang tua Musa, berusaha untuk menyembunyikan bayi mereka dari pembunuhan yang diperintahkan oleh Firaun kepada semua bayi laki-laki orang Ibrani yang lahir pada waktu itu. Namun, mereka tidak dapat menyembunyikan bayi itu lebih lama lagi. Sehingga demi keselamatan bayi Musa, mereka menaruhnya ke dalam sebuah keranjang kecil yang terbuat dari papirus dan dibuat tahan air. Kemudian keranjang itu ditaruh di tepi sungai Nil. Dan Miriam, yang pada saat itu masih berusia belia, namun dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sehingga dia sungguh-sungguh menjalankan tugas yang diberikan oleh orang tuanya. Dia mengawasi adiknya dari kejauhan. Saudara-saudara, Miriam menjalankan tanggung jawabnya ini bukan hanya semata-mata demi mentaati perintah orang tuanya. Namun, sebagai kakak dari Musa, Miriam merasa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa adiknya itu baik-baik saja. Hal ini dapat kita baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat yang keempat. Saudara-saudara, penting sekali untuk kita aplikasikan apa yang dilakukan oleh Miriam ini, sehingga kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik itu di dalam kehidupan pribadi, dalam relasi kita dengan sesama, dan juga bertanggung jawab dalam relasi kita dengan Tuhan. Hal yang kedua, Miriam adalah seorang wanita yang pemberani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Miriam melihat keranjang itu ditemukan oleh putri Firaun, Miriam dengan berani mendekati putri Firaun dan menawarkan diri untuk mencarikan seorang perawat bagi putri Firaun untuk memelihara bayi tersebut. Saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa Miriam, seorang gadis belia, namun memiliki keberanian untuk bertindak. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena bisa saja putri Firaun menaruh kecurigaan bahwa semua ini telah direncanakan sebelumnya. Ketika seorang bayi Ibrani ditemukan olehnya, dalam waktu yang bersamaan muncullah seorang gadis Ibrani yang menawarkan diri untuk mencarikan seorang pengasuh yang juga seorang Ibrani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi yang menuntut keberanian untuk bertindak sebagai seorang pengikut Kristus. Misalkan, dalam hal menyatakan iman kita di tengah-tengah lingkungan yang belum percaya. Apakah kita berani menunjukkan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, walaupun hal itu secara duniawi tidak menguntungkan diri kita? Bahkan ketaatan kita dapat membuat kita dibenci, dimusuhi, dan ditolak. Namun, jika kita belajar dari sejarah gereja mula-mula, maka kita mendapati bahwa penderitaan sejak awal sudah menjadi bagian yang terus mengiring perjalanan gereja dan orang-orang Kristen di segala tempat sepanjang zaman. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani mengambil sikap untuk hidup berbeda dari dunia ini. Saudara-saudara, apapun
situasi yang mungkin kita hadapi, marilah kita tetap menunjukkan keberanian dalam menyingkapi semua itu. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Miriam adalah Miriam dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, dapat kita baca dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 21. Perikop ini merupakan nyanyian Musa dan bangsa Israel dalam merayakan kemenangan yang Allah berikan kepada mereka ketika menyeberangi Laut Tebrau. Pada ayatnya yang ke-21 berbunyi, "Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Ketika nyanyian ini dinyanyikan oleh Musa, Miriam juga menyanyikannya. Miriam melihat semua yang terjadi atas bangsanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, Miriam melihat semua yang terjadi adalah karena campur tangan Tuhan. Dia telah menyaksikan bagaimana Tuhan membebaskan bangsanya dari penindasan di Mesir. Dia melihat Allah menyelamatkan adiknya Musa yang kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsanya. Miriam telah menyaksikan kuasa Tuhan melalui tula-tula yang ditimpakan Tuhan kepada Firaun dan seluruh Mesir. Dan Miriam juga menyaksikan penghukuman Allah atas Firaun dan pasukannya di Laut Tebrau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memiliki pemikiran yang serupa dengan Miriam? Bahwa segala sesuatu adalah karena campur tangan Tuhan. Ataukah ketika kita berhasil melakukan segala sesuatu, seperti usaha yang berkembang, pekerjaan yang lancar, lulus di salah satu perguruan tinggi dengan nilai terbaik, dan segala yang kita rencanakan dapat tercapai sesuai harapan, semua itu karena usaha dan kemampuan kita semata-mata. Karena kita rajin bekerja, karena kita rajin belajar. Saudara-saudara, hal ini tidaklah salah. Tetapi perlu kita sadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, segala upaya dan usaha kita pastinya tidak akan tercapai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin terakhir yang saya soroti adalah sisi negatif dari Miriam. Dalam kitab Bilangan pasal 12, LAI memberi judul Pemberontakan Miriam dan Harun. Pada ayat pertama dan kedua berbunyi demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapakah perempuan Kus yang dibicarakan di dalam ayat pertama ini? Ada dua penafsiran mengenai hal ini. Yang satu mengatakan bahwa perempuan Kus ini adalah Sipora, sedangkan penafsiran yang lain mengatakan bahwa perempuan Kus itu adalah istri kedua dari Musa. Namun, pakar Alkitab yang berpendapat bahwa Zipora adalah perempuan Kus itu karena tidak ada catatan bahwa Musa beristri lebih dari satu. Saudara-saudara, dasar kritikan Miriam terhadap Musa yang terdapat di dalam ayat ini adalah karena Musa menikah dengan perempuan Kus yang bukan dari bangsa Israel. Hal ini membuat Miriam dan Harun mulai meragukan otoritas Musa sebagai perantara perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Namun saudara-saudara, setelah dicermati, kemungkinan yang menjadi akar persoalan sebenarnya bukanlah masalah perempuan Kus yang diperistri oleh Musa. Persoalan yang sebenarnya adalah Miriam merasa iri terhadap Musa karena Musa mendapatkan keistimewaan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kesalahan Miriam, berhati-hatilah supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Ketika melihat orang lain lebih baik
dari kita. Terkadang kita merasa iri. Entah itu teman kantor yang diberi perhatian lebih oleh atasan, atau juga teman sepelayanan yang diberi kepercayaan lebih besar. Kita tergoda untuk membandingkan diri kita dan jatuh dalam iri hati. Saudara-saudara, perlu diingat bahwa sebagai satu tubuh Kristus, hendaknya apa yang menjadi kelebihan kita dapat dipakai untuk menutupi kekurangan orang lain. Sehingga terciptalah komunitas yang saling melengkapi satu sama lain dengan mewujudkan karya Tuhan di muka bumi ini. Kiranya perenungan firman Tuhan ini memberkati kita semua.